Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dari fikih al-asmaul husna. Kita lagi belajar. Nggak boleh ribut. Iya. Al-qismur rabi', pembagian yang keempat. Ya sama dulu ya. Al-qismur rabi'u, kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya nama-nama Allah jika ditinjau dari maknanya dia menjadi 4 bagian. Kita masuk ke bagian yang keempat sekarang. Bagian yang pertama adalah sifat nama-nama Allah yang menunjukkan adalah sifat dzatiyah. Bagian kedua, nama-nama Allah yang menunjukkan sifat fi'liyah. Bagian yang ketiga, nama-nama Allah yang menunjukkan atas makna pensucian dan pengagungan. Maka sekarang bagian yang keempat, kita masuk insyaallah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-qismur rabi'u al-asma'ud dalatu ala jumlati awsafin adidatin la ala ma'nan mufradin. Yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas jumlah. Jumlah artinya sekumpulan. Menunjukkan atas sekumpulan sifat-sifat adidah yang banyak. La ala ma'nan mufrad, tidak atas satu makna yang tunggal, tidak. Tapi satu nama mengandung banyak sifat, gitu ya. Satu nama tapi mengandung banyak sifat. Ya seperti sebelumnya, kalau Ar-Rahman hanya mengandung makna satu saja, yaitu rahmah saja. Ya, tidak ada makna kedua ketiganya. Tapi kalau bagian yang keempat ini, dia adalah nama-nama yang mengandung banyak makna di dalamnya. Fa inna min asma'ihi subhanahu ma yakunu dalan ala iddati sifatin. Sungguhnya di antara nama-nama Allah ada nama-nama yang menunjukkan atas beberapa sifat. Wa yakunu dzalikal ismu mutanawilan li jami'iha tanawul al-ismi dali ala sifatil wahidati laha. Dan nama tersebut mutanawilan li jami'iha, mencakup. Nama tersebut mencakup jami'iha, semua semua sifat tadi. Tanawul al-ismad dal ala sifatil wahidati laha, sebagaimana cakupan dari satu isim menunjukkan atas satu sifat. Ya, satu isim itu biasanya menunjukkan satu sifat atau sebaliknya. Ya, satu isim menunjukkan satu sifat. Tapi di sini bagian yang keempat ini adalah satu isim menunjukkan beberapa sifat, lebih dari satu. Wa min dzalikum asma'uhu tabaraka wa ta'ala. Di antara nama-nama tersebut adalah nama-nama, ya, di antaranya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang antum lihat di sini, Al-Majid, Al-Hamid, Al-Azim, As-Samad dan As-Sayyid. Ya, kita lihat satu persatu. Al-Majid, fa innal majid man ittasafa bi sifatin muta'addidatin min sifatil kamal. Makna al-majid itu adalah yaitu suatu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat-sifat yang banyak, yang beraneka ragam, yang mana sifat-sifat tersebut merupakan sifatul kamal, sifat kesempurnaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki makna al-majid, artinya apa? Yang maha mulia. Arti al-majid itu. Maka kita katakan Allah yang maha mulia, dan mulia, kata maha mulia itu mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Ya, jadi sifat sabar, sifat pemalu, sifat dan sebagainya, sifat-sifat yang baik itu tercakup di dalam makna nama al-majid ini. Walabduhu yadullu ala hadza. Lafaznya menunjukkan seperti itu dari kata al-majid ini. Al-majid itu artinya keagungan, kemuliaan, al-karam. Fa innahu mawdu'un lis-sa'ati wal kasrati waz ziyadah. Lafaz ini adalah kita ibaratkan seperti sebuah tempat yang luas, yang banyak dan memiliki penambahan-penambahan. Ya. Contohnya dari kata al-majdu ini, misalkan di dalam syiar dikatakan fi kulli syajari narun wastamjadal marhu wal afaru. Ya, syahid kita adalah kata istamjada di sini. Istamjada itu fiil diambil darinya kata al-majid ini. Istamjada itu artinya zada wa katsura, bertambah dan menjadi banyak.
Adapun perkataan ini maksudnya apa, Anda kurang paham juga. Fi qouli syajarin narun, ini diambil dari potongan matal orang Arab atau entah syair mungkin. Nah, tapi syahid kita di sini adalah istamjada ini. Istamjada ini diambil dari maknanya adalah zada wa kathura. Jadi kata al-majid itu artinya sesuatu yang bertambah dan menjadi banyak. Apa yang menjadi banyak? Sifat majidnya, sifat sempurnaannya. Jadi suatu zat yang kita sifati dengan sifat al-majid ini berarti dia selalu bertambah dan selalu menjadi banyak kemuliaannya. Ya, fal majidu yarji'u ila azamati awsafihi. Ini kembalinya ke keagungan sifat-sifatnya, wa qasratiha, dan banyaknya. Jadi Allah kita katakan al-majid itu menunjukkan Allah itu memiliki sifat yang banyak. Bagaimana sifat-sifat itu semuanya adalah sifat yang menunjukkan atas al-kamal tadi, kesempurnaan. Jadi sifat al-majid menunjukkan keagungan sifat-sifatnya. Wa ila azamati milkiha wa sultaniha, menunjukkan keagungan kepemilikan, kekuasaannya. Wa ila tafarrudihi bil kamalil mutlaqi, dan menunjukkan juga atas ketunggalannya dia atau keesaannya Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan yang mutlak. Hanya Allah saja gitu maksudnya. Ya, hanya Allah saja dalam kesempurnaan yang mutlak tersebut, tidak ada sekutu yang mengikutinya dalam hal ini. Wal jalalil mutlaq, kemuliaan yang mutlak. Wal jamalil mutlaq, keindahan yang mutlak. Mutlak artinya tidak dibagi-bagi. Fahuwa laisa dalan ala ma'nan wahid. Ini tidak menunjukkan atas satu makna saja. Jadi maknanya tidak spesifik seperti nama-nama yang lain. Ini maknanya luas. Wa innama huwa dalun ala sifatin adidatin. Dia menunjukkan atas sifat yang katsirah. Adidah bermakna katsirah. Kemudian yang kedua al-hamid, alladzi lahu jami'ul mahamid. Al-hamid artinya maha terpuji. Berarti semua sifat terpuji masuk ke sini. Ya, semua sifat terpuji masuk ke sini. Berarti alladzi lahu jami'ul mahamid. Pujian-pujian itu semuanya berarti harus diberikan kepada Allah. Itulah kenapa kita katakan di awal surat Al-Fatihah alhamdu, segala puji. Kenapa kita katakan segala puji bagi Allah? Kenapa enggak pujian bagi Allah gitu? Ya, kenapa harus segala puji itu? Kenapa harus hanya bagi Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala lah zat yang satu-satunya menyandang nama Al-Hamid ini, yang maha terpuji. Berarti dia yang berhak untuk mendapatkan segala pujian itu. Jadi Al-Mahamid artinya pujian. Wahya jami'u sifatil kamal. Pujian-pujian itu kan mengandung sifat kesempurnaan. Fa kullu sifatin min sifatihi yuhmadu 'alaiha. Maka semua sifat dari sifat-sifat Allah itu dipuji. Wal azim man lahu kamalul azamah. Yang maksud dengan al-azim, mulia, itu suatu zat yang memiliki kesempurnaan dalam masalah keagungannya dari sisi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-muttasafu bisifatin katsirah. Itu suatu zat yang disifati dengan sifat yang banyak. Min sifatil kamal, sifat kesempurnaan. Wal jalal, sifat kemuliaan. Wal jamal, sifat keindahan. Baik, kemudian as-samad. Mana as-samad? Huwa wasi'us sifati azimiha. Itu Allah memiliki sifat yang luas, yang azim sifat. Alladzi kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa hulmihi wa qudratihi wa izzatihi wa azamatihi wa jami'i sifatihi. Jadi as-samad itu artinya sempurna. Nah, apa yang sempurna? Sempurna ilmunya, sempurna hikmahnya, sempurna kelemah lembutannya, sempurna kemampuannya, sempurna izzahnya, sempurna kemuliaannya, dan segala sifat-sifat yang lain. Jadi as-samad berarti kandungannya banyak sekali. Ya, maha tegak dan maha sempurna hati as-samad itu. Berarti banyak sekali sifat-sifat yang bisa termasuk ke dalam penamaan ini. Wa hadhihi aqsamun arba'atun. Maka 4 bagian ini yang sudah kita sebutkan. Minal muhimmi ma'rifatuha, termasuk hal yang penting untuk dikenal. Wa ma'rifatu ma yandariju tahta kulli qismin minha min asma'illahil husna. Penting juga kita mengetahui ma yandariju, apa yang tersusun di bawah setiap bagian. Indiraj artinya susunan. Apa yang tersusun di bawah dari setiap bagian tadi. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat tadi masing-masing ada contoh-contohnya tadi. Nah, itu perlu kita pahami juga contoh-contoh tadi, tidak hanya maksud dari sifat fidyah, sifat zatiyah dan seterusnya. Ini juga perlu kita
pahami maknanya, apanya pembagian perincian di bawahnya. Wa fi dzalika naf'un 'azimun, karena hal tersebut memiliki makna dan memiliki manfaat yang azim, wa faidatun jalilah, faedah yang mulia fi bab fiqhil asma'il husna, dalam permasalahan fikih dalam masalah memahami nama-nama Allah yang baik, wa ma'rifatu madlulatiha, dan dalam mengenal makna-makna yang dikandung oleh nama-nama Allah tadi. Jadi adalah bagian yang tidak boleh kita sepelekan, harus kita perhatikan pembahasan pembagian nama-nama menjadi 4 ini. Ya, kalau kita ingin memahami fikih al-asma'ul husna dengan baik, maka tentu kita harus paham pembagian 4 tadi dan apa yang dicakup oleh 4 bagian tadi. Jadi penulis di sini hanya menyebutkan secara sekilas saja pembahasan 4 bagian ini. Adapun ada pembahasannya sebenarnya terperinci di sini ya. Terperincinya nanti insya Allah di masing-masing nama nanti akan diperincikan oleh Syekh nanti. Nanti setelah selesai dari mukaddimah ini insya Allah kita masuk ke sana. Wa ma taqaddama fihi aidan dilalatun ala anna asma Allahi kullaha nu'utun. Juga dari apa yang telah lewat, kita bisa mengambil faedah bahwasanya nama-nama Allah kullaha nu'ut. Nama-nama Allah itu semuanya adalah nu'ut, sifat. Ya, nama-nama Allah itu mengandung sifat. Nu'ut jamak dari na'tun, dari kata sifat dan na'tun sama artinya, sifat mausuf sama na'at man'ut. Laisat a'laman mahdatan, bukan hanya nama saja. Mahdoh artinya murni, bukan hanya murni nama, limujarradit ta'rif, untuk mengenalkan saja. Kalau antum, nama antum misalkan Zaid, nama antum Zaid, ya, atau nama antum Hasan misalkan, maka nama itu fungsinya hanya untuk membedakan antum dari manusia yang lain, hanya memudahkan orang untuk mengenali antum. Nah, itu namanya alaman mahdoh faqat, ya, limujarrad at-ta'rif. Tapi nama-nama Allah tidak seperti itu. Nama-nama Allah itu mengandung sifat kesempurnaan di dalamnya. Jadi setiap nama itu mengandung sifat. Misalkan ada orang namanya Hasan, Hasan-nya baik, tapi dia kelakuannya masya Allah, na'udzubillah, misalkan na'udzubillah buruknya kelakuannya, maka sesuai tidak dengan namanya, tidak sesuai. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, nama dan sifatnya itu pasti sesuai dengan zatnya. Bal hiya asma'un mushtaqqatun. Tetapi nama-nama Allah itu nama-nama yang mushtaqqah. Mushtaq artinya diambil. Dalatun, misalkan Ar-Rahman. Nah, misalkan sifat rahmah, mushtaq dari kata Ar-Rahman, itu maksudnya mushtaq ya. Diambil akar katanya maksud. Dan Al-Izzah, sifat Al-Izzah itu mushtaq dari sifat dari nama Al-Aziz. Ya. Kemudian sifat Al-Ilmu mushtaq dari nama Al-Alim, itu seterusnya. Nama-nama Allah itu mushtaq, menunjukkan atas makna-makna, ma'anin, yang dari makna. Karena semana makna, hiya sifatu kamalin. Ya. Ya, sifat nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat kesempurnaan, qaimatin bihi subhanahu wa ta'ala, yang Allah tetap bersifat dengannya. Allah sifati dirinya dengannya melalui Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya SAW. Tujibu lahul madhu wassana. Kalau kita sifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, maka tentu Allah lah yang wajib untuk menerima pujian dan pengagungan kita. Hanya Allah lah yang berhak untuk mendapatkan segala pujian kita. Maka dalam Al-Quran ada banyak sekali pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang punya kedudukan penting dalam Al-Quran, ayat kursi misalkan, terus akhir-akhir dari surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, itu ayat-ayat yang penting yang dibaca ketika ruqyah sebagainya. Itu kenapa dia dikatakan ayat tersebut agung? Karena di situ terkandung nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Nah, itulah kenapa di awal Al-Quran dijelaskan alhamdu, segala puji bagi Allah. Kemudian pujian itu dijelaskanlah di ayat-ayat selanjutnya. Ya, baik. Itu yang bisa disampaikan. Allah taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.